Halo guys, balik lagi sama aku DPRPL Study With Us. Jadi hari ini kita mau bahas tentang organisasi kehidupan. Jadi organisasi kehidupan itu kan ada sel, ada jaringan, ada organ, ada sistem organ, sama organisme. Oke? Nah, jadi pertama kita bahas si sel. Sel itu unit struktural kecil. Jadi itu sel itu penyusun yang mendasar bagi tubuh makhluk hidup. Jadi kalau ada makhluk hidup, itu tuh unit terkecilnya itu namanya sel. Nah, sekarang kita bahas struktur sama fungsinya sel. Nah, pertama ada membran sel atau disebut juga membran plasma. Jadi itu tuh bagian luar yang memukus si sel. Nah, plasma itu tersusun dari molekul-molekul lipid, protein, dan sedikit karbohidrat. Jadi membran plasma itu fungsinya tuh tempat keluar masuknya ion, molekul, serta senyawa dari atau ke dalam sel. Jadi masuk atau keluar dari sel si membran plasma. Jadi fungsinya membran plasma itu dia tempat keluar masuknya ion, molekul, sama senyawa masuk dan keluar sel gitu. Nah, yang kedua itu inti sel atau namanya juga nukleus. Jadi inti sel itu dibatasi sama membran inti. Jadi membran inti itu pertukaran materi antara nukleoplasma atau plasma inti sama sitoplasma. Jadi dalam sel nukleus itu ada fungsi utama, yaitu mengendalikan seluruh aktivitas sel. Jadi si inti sel itu kan intinya. Jadi intinya dia mengendalikan aktivitas sel, itu dia yang ngendaliin. Nah, yang ketiga plasma sel. Jadi plasma sel itu cairan sel di kantong sel yang dibatasi sama membran sel. Jadi plasma sel itu ada dua bagian, ada nukleoplasma sama sitoplasma. Nah, nukleoplasma itu plasma atau cairan dalam inti sel. Kalau sitoplasma, cairan kental yang ngisi ruangan antara membran sel sama inti sel. Jadi tuh dalam sel itu kan luar-luarnya tuh biasa ada suatu warna. Nah, itu tuh namanya sitoplasma. Ya, kalau nukleoplasma itu ada di dalam inti sel. Kalau sitoplasma ada di sekitar selnya. Gitu. Jadi tuh ada dalam sitoplasma ada organel sel, antara lain tuh ada ribosom. Ada ribosom, retikulum, endoplasma, badan Golgi, lisosom, sama mitokondria. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama, ribosom. Ribosom itu butiran kecil yang disebar di dalam sitoplasma. Ada juga yang nempel sama RE atau retikulum endoplasma ya. Jadi, dalam sel, ribosom itu sintetis protein. Jadi, ribosom sintetis protein. Oke, kalau RE atau retikulum endoplasma itu tuh tersusun dari kantung pipih dan tabung luar lapis membran yang meluas dan menutupi sebagian besar sitoplasma. Jadi ada dua jenis RE, ada RE kasar yang ada ribosom, RE halus nggak ada ribosom. Jadi RE kasar itu sintesis protein, kalau RE halus sintesis lemak. Nah, lanjut. Yang ketiga ada badan Golgi. Itu tuh kantung pipih yang bertumpuk, yang tersusun dari ukuran besar sampai kecil dan terikat sama membran. Jadi badan Golgi itu menghasilkan lisosom sama memproses protein dan molekul lain yang bakalan dibawa keluar sel atau ke membran selnya. Lanjut, yang gede, lisosom. Lisosom itu vesikel membran yang berkantung, yang mengandung enzim-enzim. Secara umum sih sebenarnya lisosom itu mencerna molekul besar yang ada dalam sel, sama merusak sel-sel asing atau fagositosis. Dia merusak sel asing sama mencerna molekul yang besar. Lanjut, mitokondria. Itu tuh organel membran
rangkap yang berperan dalam respirasi sel untuk menghasilkan energi sel. Jadi itu mitokondria fungsinya itu menghasilkan energi sel. Jadi mitokondria tuh ada membran luar, ada membran dalam, ada krista dan matriks. Tapi ini jarang dibahas sih kalau untuk di soal-soal. Jadi kita lanjut aja. Nah, jadi itu kan sel yang ada dalam makhluk hidup secara umum. Nah, sekarang kita bahas dalam sel tumbuhan sama sel hewan. Jadi ada bedanya nih. Bedanya apa? Bedanya kalau tumbuhan ada dinding selnya. Kalau di sel hewan itu nggak ada dinding sel. Maksudnya apa? Di sel tumbuhan tuh ada dinding tambahan. Jadi sebenarnya di sel hewan ada yang melapisi luarnya. Tapi kan kayak tadi namanya membran kan. Nah, kalau di sel tumbuhan ada dinding lain gitu loh yang lebih tebal di luar selnya. Nah, dia juga vakuolanya ukurannya besar. Kalau di sel hewan, vakuolanya kecil. Tumbuhan juga punya plastida, tapi di hewan gak punya plastida. Tumbuhan gak punya sentriol, di hewan ada sentriol. Tuh beberapa contoh beda dari sel tumbuhan sama sel hewan. Nih diinget-inget nih, biasanya sering keluar nih. Nah, dari tadi kita udah bahas ini, tapi kita belum tahu gambarnya. Nah, sekarang ini udah ada gambarannya dari sel hewan yang mana sih, sel tumbuhan yang mana. Nah, jadi secara umum tuh gambar ini. Jadi ini tuh sel hewan. Dari kelihatannya aja ini udah ada 2 lapis dindingnya ya. Ini lapisan dindingnya tuh lebih tebal dibanding sama selnya si hewan. Nah, nukleus inti sel nih. Nih, yang ini nih. Yang warna ungu gelap tuh. Jadi itu tuh inti selnya. Nah, kalau di sini juga sama ya bentuknya tuh di paling titik akhir. Kita bahas perbedaannya nih. Nah, ini nukleolus. Yang paling kecil tuh nukleolus namanya. Nah, yang luarnya ini namanya baru nukleus atau inti sel. Nah, membran sel tuh ini nih yang tipis banget yang melapisi si sel hewan. Nah, di sel tumbuhan ada juga nih si membran sel, tapi dia di sini nih. Di sekitar sini. Nah, ada dinding selnya lagi yang melapisi luar dari si membran selnya. Nah, di sini badan Golgi nih. Badan Golgi tuh yang bentuknya kayak begini nih. Kalian inget-inget aja bentuknya ya. Kalau warna kadang belum tentu ada warnanya. Jadi inget-inget bentuknya kayak mana. Nih, nukleus juga ingat, nukleus itu inti sel. Nah, badan Golgi bentuknya mirip banget nih ya di sini. Cuman kayak garis-garis gitu. Lanjut ke mitokondria. Nih bentuknya nih. Panjang. Bentuknya mitokondria itu panjang nih. Ini tuh sebenarnya panjang juga, cuman karena bentukannya tuh kayak ke atas terus ke sini, jadinya tuh kelihatannya gepeng. Nah, ini nih vakuola nih. Nih vakuola namanya. Nah, lanjut lagi. Ini nih lisosom nih. Titik ini nih. Lisosom namanya. Nah, lanjut lagi. Ini sitoplasma nih. Sitoplasma tuh si oranye muda ini nih. Jadi sitoplasma tuh yang ada banyak ini. Tuh. Nah, lanjut ke sel tumbuhan. Ada dinding sel. Ini ada membrannya kan. Terus ini juga ada nih. Kloroplasma. Nah, terus ini si nukleus kan sama nukleolus. Ini mitokondria. Terus ini vakuola nih. Jadi ada kayak ruangan gitu di dalam ininya. Jadi ini nih sel, ini ada kayak ruangan gitu dalam si sel tumbuhan. Namanya vakuola. Nah, ini diingat-ingat nih gambarnya, dihafalin sih, emang harus dihafalin si bentuk-bentuknya itu masing-masing kayak gimana. Mana yang ada di tumbuhan, mana ada yang di hewan. Nah, kita lanjut aja ya. Pertama kita bahas organel sel tumbuhan. Nah, pertama ada dinding sel, itu tuh bagian luar sel tumbuhan ya. Dia tersusun atas dinding sel yang keras. Nah, bahan utama penyusun dinding sel itu zat kayu namanya, yaitu selulosa yang tersusun dari glukosa.
Ya, intinya bahan utama penyusun dinding sel itu zat kayu. Nah, yang kedua itu vakuola. Vakuola itu organel bermembran atau tonoplas yang berisi cairan vakuola. Jadi itu vakuola pada sel tumbuhan tuh penyimpan cadangan makanan. Nah, kalau di hewan kan langsung dicerna tuh, langsung dikeluarkan. Tapi si vakuola ada di tumbuhan, tujuannya tuh buat menyimpan cadangan makanan. Nah, yang ketiga plastida. Plastida itu contohnya kloroplas atau zat hijau daun. Dia tuh fotosintesis. Nah, makanya hewan itu kan nggak berfotosintesis. Makanya si plastida ini cuman ada pada tumbuhan. Gitu. Biasanya ada di daun ya, zat hijau daun. Lanjut, organel sel hewan. Jadi, organel sel hewan ini khas pada selnya. Namanya sentriol. Sentriol itu sepasang struktur seperti silinder gitu yang memiliki lubang di tengahnya. Jadi itu dia tuh mengatur polaritas atau kutub pembelahan sel hewan, dan dia tuh mengatur pemisahan kromosom selama pembelahan sel. Ya, biasanya tuh yang ditanyain organel sel hewan yang mana, yang tumbuhan yang mana.